Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu cahaya matahari masuk lembut melalui celah jendela kamar yang tirainya berwarna putih krem. Tina membuka matanya perlahan, menatap langit-langit dengan rasa tenang yang selalu ia syukuri setiap kali bangun dari tidurnya. Di sampingnya, Doni masih terlelap. Wajahnya tampak lelah namun damai, seolah semua beban dunia tertinggal di luar rumah ketika ia memejamkan mata. Tina tersenyum kecil, mengulurkan tangannya untuk merapikan selimut yang sedikit tersingkap dari tubuh suaminya. Ia beranjak pelan, tak ingin mengganggu tidurnya, lalu melangkah ke dapur dengan langkah ringan. Aroma kopi selalu menjadi pembuka hari dalam rumah tangga mereka. Tina menyalakan kompor, menyiapkan panci kecil untuk merebus air, lalu menakar bubuk kopi yang biasa Doni minum setiap pagi. Ia tahu persis bagaimana suaminya menyukai kopi. Tidak terlalu manis, sedikit pahit, tapi tetap hangat di tenggorokan. Sambil menunggu air mendidih, Tina mulai menyiapkan sarapan. Telur dadar dengan potongan bawang merah dan cabai, roti panggang, serta sayur sop yang ia masak semalam. Ia terbiasa menyiapkan makanan dengan cara sederhana, tapi selalu memastikan rasanya cukup untuk membuat Doni tersenyum puas. Baginya, kebahagiaan seorang istri terletak pada wajah suami yang lahap menyantap masakannya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Doni muncul dengan rambut sedikit berantakan, masih mengenakan kaos tidur berwarna abu-abu. Ia menguap sambil mengusap wajahnya. "Pagi," ucapnya serak. Tina menoleh sambil tersenyum. "Pagi. Kopimu sudah siap. Kamu mau sarapan sekarang atau nanti setelah mandi?" Doni mendekat, mencium kening istrinya sekilas, lalu duduk di kursi meja makan. "Kopi dulu. Sarapan nanti aja, biar lebih segar setelah mandi." Tina menuangkan kopi ke dalam cangkir dan meletakkannya di depan Doni. Aroma kopi mengepul, memenuhi ruang makan kecil mereka. Doni menyesapnya perlahan, menghela napas panjang, lalu tersenyum puas. Ini baru kopi yang bikin pagi rasanya hidup. Tina ikut tersenyum. "Ya iyalah, istrimu ini udah ahli bikin kopi favoritmu." Mereka berbincang ringan, membicarakan hal-hal kecil tentang pekerjaan Doni, rencana belanja Tina hari ini, dan undangan arisan dari tetangga. Rumah mereka sederhana, tapi selalu terasa hangat. Tiap sudutnya penuh dengan kebersamaan dan cinta yang mereka bangun sejak menikah 3 tahun lalu. Setelah mandi, Doni mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam, siap berangkat kerja. Tina membantu merapikan kerahnya. "Hati-hati ya di jalan. Jangan lupa makan siang." Doni mengangguk sambil tersenyum. "Kamu juga jangan terlalu capek di rumah. Kalau sempat, tidur siang." Sebelum keluar, ia sempat menatap Tina sejenak. Ada rasa syukur yang terpancar dari matanya, seolah ia sadar betul betapa besar pengorbanan istrinya. Tina melepasnya dengan doa, berdiri di depan pintu sampai mobil Doni melaju meninggalkan halaman. Setelah suaminya pergi, Tina merapikan rumah. Ia menyapu, mengepel lantai, lalu menjemur pakaian. Aktivitas itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya, tapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, semua itu adalah bentuk cintanya pada rumah tangganya. Siang menjelang, Tina duduk di ruang tamu sambil membuka ponsel. Ada pesan masuk dari sahabatnya, "Maya. Tina, nanti sore aku mampir ya. Kangen ngobrol." Tina tersenyum membaca pesan itu. Ia mengetik balasan. "Oke, aku tunggu. Aku masakin kue kesukaanmu sekalian." Maya adalah sahabat sejak SMA. Mereka sudah melalui banyak hal bersama, dari masa remaja, kuliah, hingga akhirnya menikah. Meski Maya belum menikah, ia sering datang ke rumah Tina, seolah rumah itu juga menjadi tempat singgah baginya. Tina mempercayai Maya sepenuh hati, bahkan menganggapnya seperti saudara kandung. Menjelang sore, Tina sudah menyiapkan kue bolu coklat sederhana. Aroma manisnya memenuhi ruang tamu ketika bel rumah berbunyi. Maya datang dengan senyum ceria, membawa tas kecil di tangannya. "Wah, aku disambut bolu coklat. Kamu emang sahabat terbaikku, Tin," ujar Maya sambil memeluk Tina. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang panjang. Maya bercerita tentang pekerjaannya di butik,
tentang klien yang rewel, tentang rencananya membuka usaha kecil-kecilan. Tina mendengarkan dengan antusias, memberi semangat, sesekali tertawa bersama. Ketika Doni pulang sore itu, ia menemukan keduanya sedang asyik tertawa. Doni ikut tersenyum melihat kedekatan istrinya dengan sahabatnya. Kayaknya aku jadi tamu di rumah sendiri nih, canda Doni. Maya melirik Doni sambil tersenyum. Ya iyalah, soalnya aku kan udah datang duluan sebelum kamu. Jadi aku yang punya rumah sekarang. Mereka tertawa bersama. Tina merasa bahagia karena suaminya dan sahabatnya bisa akrab. Baginya, tidak ada yang lebih indah selain melihat orang-orang terdekatnya saling menyayangi. Malam tiba. Setelah Maya pamit pulang, Tina dan Doni makan malam bersama. Mereka berbincang tentang hari masing-masing, tentang rencana akhir pekan untuk pergi jalan-jalan ke taman kota. Hari-hari mereka tampak berjalan normal, penuh tawa, perhatian, dan kebersamaan. Tina tidak pernah merasa ada yang kurang dalam rumah tangganya. Ia percaya Doni adalah suami yang setia, dan Maya adalah sahabat sejati yang selalu ada di sisinya. Namun, tanpa ia sadari, kebahagiaan yang ia jaga sepenuh hati itu hanyalah ketenangan sementara sebelum badai besar datang menghantam kehidupannya. Siang itu matahari terasa terik, membuat udara di dalam rumah Ratih cukup gerah meski semua jendela sudah dibuka. Ratih duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian yang baru saja ia jemur. Suaranya terdengar lembut ketika ia bersenandung kecil, berusaha mengisi kesunyian rumah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ratih bangkit, berjalan cepat, dan membuka pintu. Wajah ceria Rika langsung menyambutnya. Halo, Tih. Aku datang bawa es kelapa muda. Panas banget hari ini, gak tahan rasanya kalau gak minum yang seger-seger. Ucap Rika sambil mengangkat plastik berisi 2 gelas besar. Ratih tersenyum lebar. Wah, kebetulan banget. Aku juga dari tadi kepikiran pengin yang dingin. Masuk, Rik. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Ratih segera menyiapkan piring kecil berisi keripik singkong buatan sendiri. Rika langsung menyeruput es kelapanya. Wajahnya terlihat puas. Ah, segar banget. Rasanya kayak hidup kembali, kata Rika sambil tertawa. Ratih ikut tertawa. Kamu itu, selalu aja bikin suasana rame. Kalau nggak ada kamu, rumah ini sepi banget. Kamu kan di rumah sendirian terus. Tih, aku seneng kok bisa sering main ke sini. Lagian aku juga udah anggap kamu kayak saudara sendiri. Kata-kata itu membuat hati Ratih hangat. Ia memang selalu menganggap Rika bukan sekadar sahabat, tapi juga keluarga. Apalagi sejak orang tuanya meninggal, Ratih merasa sangat membutuhkan sosok yang bisa mendengarkan cerita-ceritanya. Sambil mengobrol, Rika memperhatikan isi rumah Ratih. Aku tuh selalu kagum sama kamu. Tih, rumah sederhana gini, tapi kamu bisa bikin suasananya nyaman banget. Rasanya adem kalau main ke sini. Ratih tersenyum malu. Ya, aku cuma berusaha jaga aja. Rumah ini kan peninggalan orang tua, jadi aku nggak mau kelihatan berantakan. Kalau ada suami kayak Denny, pasti gampang ya bikin semangat. Dia kan rajin, nggak pernah malas kerja. Ratih menunduk sebentar, tersipu. Iya, alhamdulillah. Aku bersyukur banget. Rik, meski hidup sederhana, aku merasa cukup. Mereka berbincang lama, membicarakan banyak hal. Dari obrolan ringan tentang tetangga yang suka bergosip, hingga cerita-cerita lama masa sekolah. Sesekali Rika menggoda Ratih dengan pertanyaan pribadi. Tih, kamu sama Denny masih sering kencan gak? Maksudku, jalan berdua gitu? Tanya Rika sambil tersenyum penuh arti. Ratih menggeleng pelan. Jarang banget. Mas Denny kan sibuk kerja. Kalau libur dia lebih suka istirahat di rumah. Tapi aku nggak masalah. Aku seneng kok bisa masakin dia makanan enak di rumah. Rika tertawa kecil, lalu mengangguk. Kamu tuh memang tipe istri idaman banget. Sabar, nggak banyak nuntut. Pantesan Mas Denny betah. Ratih hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa terganggu dengan pertanyaan itu. Baginya, Rika hanya bercanda. Malamnya, ketika Denny pulang kerja, Rika masih berada di rumah. Ratih mengajak suaminya bergabung di ruang tamu. Mas, Rika bawain gorengan sama es kelapa. Katanya panas banget di luar, kata Ratih sambil tersenyum. Denny mengangguk ramah. Wah, makasih ya, Rik.
Kebetulan banget aku haus dari tadi. Mereka bertiga duduk bersama. Rika tampak begitu akrab bercanda dengan Denny, seolah sudah lama saling mengenal. Ratih merasa senang, karena dua orang terdekatnya bisa berhubungan baik. Ia sama sekali tidak merasa curiga. Namun, ada momen kecil yang luput dari perhatiannya. Saat Ratih ke dapur mengambil piring tambahan, Rika dan Denny sempat bertukar pandang singkat. Senyum samar muncul di wajah Rika, sementara Denny segera mengalihkan pandangan. Ketika Ratih kembali, suasana seolah tak terjadi apa-apa. Mereka melanjutkan obrolan hingga larut malam, sampai akhirnya Rika pamit pulang. Hari-hari berikutnya, kedekatan Rika dengan keluarga kecil Ratih semakin sering terlihat. Ia sering datang di sore hari, bahkan kadang membawa lauk pauk untuk makan malam bersama. Ratih merasa sangat terbantu, apalagi jika sedang tidak sempat memasak. Kalau kamu nggak ada, aku bingung mau cerita sama siapa, kata Ratih suatu sore. Rika menepuk tangan Ratih. Ya udah, jangan sungkan. Aku selalu ada buat kamu, Tih. Ucapan itu membuat Ratih semakin yakin bahwa sahabatnya benar-benar tulus. Ia bahkan sering berterima kasih pada Allah, karena diberi orang-orang baik di sekitarnya. Tetapi, tanpa Ratih sadari, keakraban yang terlihat sederhana itu perlahan menanamkan sesuatu yang tidak wajar. Denny semakin nyaman berbicara dengan Rika, meski hanya tentang hal-hal sepele. Dan setiap kali mereka bertiga duduk bersama, ada getaran aneh di hati Ratih, meski ia menepisnya dengan cepat. Malam itu, setelah Rika pulang, Ratih duduk di teras bersama Denny. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga kertas yang bermekaran. Mas, aku seneng banget kalau Rika sering main ke sini. Rumah jadi rame. Kamu juga kan jadi ada temen ngobrol kalau aku sibuk di dapur, kata Ratih dengan wajah polos. Denny menatap istrinya sebentar, lalu tersenyum tipis. Iya, aku juga nggak masalah. Rika kan sahabatmu, jadi ya aku anggap keluarga juga. Ratih mengangguk mantap, merasa tenang. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik kalimat sederhana itu, ada sesuatu yang sedang tumbuh perlahan, sesuatu yang kelak akan menghancurkan kebahagiaannya. Hari-hari Tina dan Doni terus berjalan dalam ritme yang sama. Pagi disambut dengan aroma kopi dan sarapan sederhana, siang diisi dengan rutinitas rumah tangga dan kegiatan sosial, sore ditemani obrolan santai bersama Maya, lalu malam ditutup dengan kebersamaan keluarga kecil itu. Semua terlihat normal, tenang, dan penuh kebahagiaan sederhana. Namun, pagi itu terasa sedikit berbeda. Doni duduk di meja makan dengan wajah serius, tidak seperti biasanya yang selalu tersenyum sambil bercanda dengan Tina. Kopi di tangannya tak lagi terasa hangat karena terlalu lama dibiarkan. Tina memperhatikan dari seberang meja, mencoba menebak apa yang dipikirkan suaminya. Ada apa? Kelihatan serius banget, tanya Tina sambil menuangkan nasi goreng ke piring Doni. Doni menghela napas pelan, menatap istrinya dengan raut wajah seolah sedang menimbang sesuatu. Tin, aku harus ngomong sesuatu. Mungkin kamu bakal kaget. Tina berhenti sejenak, sendok di tangannya terhenti di udara. Ngomong apa? Ibu di kampung, katanya lagi sakit. Aku harus pulang untuk jenguk beliau, jawab Doni akhirnya. Sekilas, rasa cemas langsung muncul di wajah Tina. Ia menaruh sendoknya, lalu duduk tegak. Sakit apa? Kenapa baru kasih tahu sekarang? Katanya cuma masuk angin, tapi aku nggak tenang kalau nggak lihat langsung, ucap Doni, berusaha terdengar tenang. Aku rencananya berangkat besok pagi. Mungkin beberapa hari di sana. Tina diam sejenak, hatinya bergolak. Kalau gitu aku ikut. Aku juga pengen lihat ibu. Sudah lama aku nggak berkunjung. Namun Doni cepat-cepat menggeleng. Nggak usah, Tin. Kamu di rumah aja. Perjalanannya jauh. Aku nggak mau kamu capek. Lagi pula, kalau dua-duanya pergi, rumah siapa yang jagain? Ada jeda hening. Tina menatap Doni, mencoba membaca kejujuran dari sorot matanya. Tapi Doni tetap tampak meyakinkan. Kalau memang begitu, ya sudah. Aku percaya kamu bisa urus semuanya, kata Tina akhirnya, meski masih ada sedikit keraguan di hatinya. Doni tersenyum kecil, menggenggam tangan istrinya. Makasih, Tin. Aku janji nggak lama. Paling 3 atau 4 hari aku sudah pulang. Esok harinya, Doni benar-benar berangkat.
Tina menyiapkan pakaian di koper, membekali suaminya dengan makanan ringan, bahkan menyelipkan doa di setiap lipatan baju. Ia mengantar Doni sampai halaman rumah, menatap mobil yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Saat itu, perasaan aneh menyelinap dalam hati Tina. Bukan sekadar rindu yang akan datang karena ditinggal beberapa hari, tapi ada firasat yang tak bisa ia jelaskan. Siang itu, Tina mencoba mengusir kegelisahannya dengan berkunjung ke rumah Bu Ratna. Mereka berbincang ringan sambil menikmati teh manis. Namun, di tengah obrolan, Bu Ratna sempat berkata, kemarin aku ketemu temannya adikmu di pasar. Katanya Ibu Doni sehat-sehat aja. Malah masih sempat ikut pengajian. Tina terdiam. Kata-kata itu menusuk ke telinganya, membuat pikirannya semakin kalut. Ia tersenyum kaku, berusaha menutupi kegelisahan yang mulai merayap. Sepulang dari rumah Bu Ratna, Tina duduk termenung di ruang tamu. Ia memandangi koper kecil Doni yang tak sengaja tertinggal di pojok ruangan. Dari dalamnya, ia menemukan kemeja yang belum sempat dicuci. Di kantong kemeja itu, ada nota pembelian cincin dari sebuah toko perhiasan ternama. Hatinya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa mungkin Doni hanya membelikan hadiah untuknya. Tapi pikiran lain tak henti berbisik. Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Malam itu, ketika Tina mencoba menghubungi Doni lewat telepon, suaminya terdengar terburu-buru. Aku lagi sama saudara di rumah sakit. Nanti aku kabarin lagi, ya? Lalu panggilan terputus. Namun, sebelum terputus, telinga Tina menangkap samar suara perempuan tertawa dari belakang. Tina terdiam, menggenggam ponselnya erat-erat. Perasaan curiga yang tadinya hanya sekelebat kini mulai tumbuh menjadi keresahan. Ia berusaha menolak semua prasangka, berusaha yakin bahwa Doni tidak mungkin menyembunyikan sesuatu darinya. Tetapi, hatinya terus berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang Doni sembunyikan. Malam semakin larut. Tina menatap langit-langit kamar sambil memeluk bantal. Ia teringat senyum Doni saat pamit, teringat genggaman tangan yang terasa hangat tapi entah mengapa kini justru meninggalkan tanda tanya besar. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia berdoa dalam hati agar semua ini hanya kekhawatiran yang berlebihan, agar esok hari Doni benar-benar memberi kabar bahwa ibunya baik-baik saja dan ia segera pulang. Namun, jauh di lubuk hatinya, Tina tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan suaminya. Pagi itu, suasana rumah begitu hening. Ratih duduk di ruang makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. Matanya sayu. Wajahnya pucat karena semalaman ia tak bisa tidur. Pikiran tentang Denny dan Melinda terus menghantui, membuat dadanya sesak. Ketika Denny turun dari kamar, ia tampak segar dengan kemeja rapi dan rambut tersisir. Kamu nggak sarapan, ya? Tanyanya sambil melirik meja makan. Ratih menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. Nggak lapar, Mas. Kamu aja. Denny mengangkat bahu, lalu duduk untuk sarapan. Ratih memperhatikan gerak-geriknya, mencoba menemukan tanda-tanda kebohongan dari wajahnya. Namun Denny tampak begitu tenang, seolah tidak ada yang disembunyikan. Justru itulah yang membuat Ratih semakin curiga, karena terlalu sempurna menyembunyikan sesuatu. Setelah Denny berangkat kerja, Ratih kembali menatap ponselnya. Foto unggahan Melinda di media sosial masih ada di sana, seakan menertawakannya. Kenapa harus dia? Bisiknya lirih. Ratih menarik napas panjang, lalu bertekad mencari tahu lebih dalam. Ia mulai membuka-buka kembali unggahan lama Melinda. Dari sana, ia menemukan beberapa foto yang mencurigakan. Bukan foto bersama Denny secara langsung, tapi ada petunjuk kecil yang membuatnya yakin. Jam tangan yang sama dengan milik Denny terlihat di sudut foto. Bayangan seseorang di kaca, bahkan gaya duduk yang familiar. Semua itu mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tapi bagi Ratih, itu bukti yang sulit terbantahkan. Hari-hari berikutnya, Ratih semakin sering memperhatikan kebiasaan Denny. Suaminya kini lebih sering beralasan harus menghadiri pertemuan penting, bahkan di akhir pekan. Pernah suatu kali, Denny mengatakan akan menemui klien di luar kota, padahal Ratih menemukan struk parkir dari kafe yang ada di pusat kota, kafe yang sama dengan tempat Melinda mengunggah fotonya. Ratih mulai merasakan perih yang luar biasa. Namun ia memilih untuk tidak langsung menuduh. Ia ingin bukti yang benar-benar kuat, agar tidak bisa lagi dipungkiri. Suatu sore,
Ratih memberanikan diri untuk menelepon Melinda. Suaranya bergetar ketika mendengar nada sambung yang panjang, hingga akhirnya sahabat lamanya itu mengangkat. "Halo, Ratih, lama banget nggak dengar suara kamu," sapa Melinda dengan nada ramah. Ratih tersenyum kecut, meski Melinda tak bisa melihatnya. "Iya, Lin. Aku juga kangen. Sibuk banget ya sekarang?" "Lumayan. Kerjaan numpuk. Kamu gimana? Sehat kan?" "Alhamdulillah sehat. Kapan-kapan ketemu, yuk. Kangen ngobrol lama kayak dulu." Melinda terdengar sedikit ragu sebelum menjawab. Iya, boleh. Tapi aku agak sibuk beberapa minggu ini. Nanti aku kabarin, ya?" Jawaban itu membuat dada Ratih makin sesak. Nada suara Melinda terdengar berbeda, tidak seantusias dulu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, Ratih duduk di kamar sendirian. Denny sedang mandi. Ia kembali membuka pesan-pesan rahasia di ponsel suaminya. Kali ini, isi pesannya lebih menyakitkan. "Aku senang banget kamu sudah berani janjiin aku masa depan. Aku siap kapan aja kalau kamu serius bawa aku ke rumah. Aku nggak sabar nunggu hari itu datang." Air mata Ratih jatuh tanpa bisa ditahan. Pesan itu jelas-jelas menunjukkan bahwa Denny berencana membawa perempuan itu ke dalam hidupnya secara resmi. Ratih menggenggam ponsel erat-erat, hampir terisak keras. Tapi ia buru-buru menghapus air matanya saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Denny keluar dengan santai, lalu naik ke ranjang. "Kamu kenapa? Yah? Matamu merah." Ratih menoleh cepat, menggeleng. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma capek." Denny mengangguk tanpa curiga, lalu memeluk Ratih. Pelukan itu terasa dingin, tidak lagi seperti dulu. Dalam hati, Ratih berjanji. Ia tidak bisa terus membiarkan ini. Jika benar Denny berkhianat dengan sahabatnya sendiri, ia akan memastikan semuanya terbongkar dengan cara yang tidak akan pernah Denny lupakan. Hari berikutnya, Ratih memutuskan untuk mengikuti langkah Denny secara diam-diam. Ia menyewa ojek online, meminta pengemudi berhenti agak jauh setiap kali Denny mampir ke suatu tempat. Benar saja, sore itu Denny tidak masuk ke kantor seperti yang ia katakan. Ia justru berhenti di sebuah rumah makan kecil di pinggir kota. Ratih melihat dari kejauhan. Dan ketika seorang perempuan keluar dari mobil taksi yang baru datang, jantung Ratih hampir berhenti. Itu Melinda. Sahabat yang dulu ia percaya sepenuhnya. Melinda berjalan mendekati Denny dengan senyum lebar. Mereka masuk ke rumah makan itu bersama, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Ratih hanya bisa menahan tangisnya di balik kaca mobil. Rasa sakit yang ia pendam kini berubah menjadi bara. Ia tidak akan tinggal diam. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Ia harus berhati-hati, karena kebenaran yang ia pegang belum cukup untuk menghancurkan mereka. Ia butuh lebih banyak bukti, lebih banyak waktu, agar sekali ia bertindak, tak ada jalan kembali bagi Denny maupun Melinda. Pagi itu udara terasa sejuk setelah semalaman hujan turun membasahi kota. Embun masih menempel di dedaunan halaman rumah Tina. Suara burung berceloteh terdengar dari kejauhan, seolah menyambut datangnya hari baru. Tina berdiri di dapur, sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Aroma nasi goreng yang harum menyebar ke seluruh ruangan, berpadu dengan wangi teh melati hangat yang baru saja ia seduh. Anak-anak sudah bangun dan duduk di meja makan. Mereka tampak bersemangat karena hari ini sekolah mengadakan kegiatan luar kelas. Rani, anak sulung mereka, terus bercerita tentang lomba menggambar yang akan diikutinya, sementara adiknya, Bima, sibuk memainkan sendok di tangannya. Tina tersenyum melihat keceriaan anak-anaknya. Namun di hatinya masih ada rasa berat yang belum terangkat sejak percakapan tentang nota cincin itu. Malam-malam berikutnya Doni tetap pulang larut dengan berbagai alasan. Tina berusaha menahan diri untuk tidak menaruh prasangka buruk, tapi rasa penasaran itu tumbuh semakin besar. Tak lama kemudian, suara pintu kamar terdengar. Doni keluar dengan kemeja kerja yang sudah rapi, wajahnya serius seperti biasa. Ia duduk di kursi kepala meja, menatap nasi goreng yang tersaji. "Pagi, Mas," sapa Tina lembut. "Pagi," jawab Doni singkat sambil langsung menyendok makanan ke piringnya. Tina memperhatikan gerak-gerik suaminya. Sejak beberapa minggu terakhir, Doni jarang sekali memulai percakapan di meja makan.
Tina lah yang selalu berusaha mencairkan suasana, agar anak-anak tidak merasakan ketegangan di antara mereka. Mas, nanti pulangnya bisa lebih cepat nggak? Anak-anak ada pentas di sekolah, mereka pasti senang kalau kamu bisa datang. Tina mencoba membuka percakapan sambil menatap Doni penuh harap. Doni menghela napas pelan. Aku nggak janji, banyak kerjaan hari ini. Kalau sempat, aku usahakan. Rani yang mendengar itu langsung memandang ayahnya dengan wajah kecewa. Ayah janji ya, datang. Aku udah latihan lama buat lomba gambar ini. Kalau ayah nggak datang, nanti aku sedih. Doni menoleh sebentar pada putrinya, lalu tersenyum samar. Iya, ayah coba datang. Tina ikut tersenyum meski dalam hatinya ia tahu, kemungkinan besar Doni tidak akan hadir. Ia sudah terlalu sering mendengar janji yang sama berulang kali. Setelah sarapan selesai, Doni bergegas pamit berangkat kerja. Tina mengantarkan suaminya sampai ke pintu, memperhatikan mobil yang perlahan menjauh. Seperti biasa, ada perasaan kosong yang tertinggal setiap kali Doni pergi. Hari itu, setelah membereskan rumah, Tina memutuskan untuk menghadiri kegiatan sekolah anak-anak lebih awal. Ia ingin mendukung Rani dan Bima dengan sepenuh hati, sekaligus berharap Doni benar-benar menepati janjinya kali ini. Sekolah tampak ramai dengan orang tua yang hadir. Ada panggung kecil yang dihiasi balon warna-warni, serta stan makanan yang ditata di sisi lapangan. Suasana meriah membuat anak-anak bersemangat. Tina berdiri di antara para orang tua lainnya, sesekali berbincang dengan tetangga dan teman-teman sesama wali murid. Ketika nama Rani dipanggil untuk maju lomba menggambar di panggung, Tina bertepuk tangan paling keras. Ia menyemangati putrinya dengan senyum lebar. Rani pun tampil percaya diri, menunjukkan hasil karyanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Tina tak bisa menahan diri untuk melirik ke arah pintu gerbang sekolah. Ia berharap Doni akan muncul dengan senyum hangat, seperti ayah-ayah lain yang hadir. Menit demi menit berlalu, namun sosok itu tidak juga terlihat. Rani sempat mencari-cari dengan pandangan matanya. Bu, ayah mana? Bisiknya ketika turun dari panggung. Tina menunduk, mengelus kepala putrinya. Mungkin ayah masih di jalan. Nak, kamu sudah hebat sekali di atas panggung tadi. Rani tersenyum kecil meski matanya tampak kecewa. Bima pun terlihat murung karena ayahnya tak hadir. Acara sekolah selesai menjelang siang. Tina membawa anak-anak pulang dengan hati bercampur aduk. Ia berusaha menutupi kekecewaannya di depan anak-anak, mengajak mereka makan es krim di perjalanan pulang agar tetap ceria. Sesampainya di rumah, Tina merasa letih. Ia menidurkan Bima yang kelelahan, lalu menemani Rani mengerjakan PR sebentar. Menjelang sore, Doni akhirnya pulang lebih cepat dari biasanya. Mas, anak-anak tadi pentas. Mereka cari kamu, kata Tina begitu Doni masuk rumah. Doni melepaskan sepatunya, lalu berjalan ke sofa. Maaf, aku nggak bisa datang. Ada rapat mendadak. Rani yang mendengar itu langsung berlari ke kamar dengan wajah sedih. Tina menatap suaminya dengan perasaan kecewa yang semakin menumpuk. Ia ingin marah, ingin bertanya lebih dalam, tapi ia tahu percuma. Doni pasti hanya akan memberi alasan lagi. Malam itu, Tina duduk sendiri di ruang tamu setelah anak-anak tidur. Ia menatap nota cincin yang masih tersimpan di laci. Rasa penasaran semakin kuat, bercampur dengan kekecewaan dan rasa curiga yang mulai sulit ditepis. Sambil menatap kosong ke arah jendela, Tina membatin, "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Mas? Kenapa aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara kita?" Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk bagi Ratih. Setiap kali ia menatap wajah Denny, perasaan sakit itu kembali menyeruak. Ia teringat foto-foto, rekaman suara, serta pesan-pesan mesra yang jelas bukan lagi sekadar perselingkuhan, melainkan sebuah rencana besar untuk membangun rumah tangga baru. Suatu malam, ketika Ratih pura-pura tertidur, ia mendengar suara lirih Denny berbicara di telepon di teras rumah. Suaranya lembut, penuh kasih. Nada yang sudah lama tidak pernah Ratih dengar ditujukan untuknya. "Iya, sayang, sabar sebentar lagi. Semua sudah aku atur. Kita akan resmi. Kamu nggak usah khawatir. Aku janji sama kamu." Ratih memejamkan mata, menahan air mata yang ingin jatuh. Kata-kata itu membuat hatinya seolah diremas. Rasanya ia ingin berlari keluar, menampar wajah Denny,
berteriak sekuat-kuatnya. Namun ia memilih diam. Ia tahu, waktunya belum tepat. Beberapa minggu kemudian, Ratih merasakan perubahan besar pada Denny. Ia lebih sering keluar kota dengan alasan pekerjaan. Bahkan, ia pernah menginap beberapa hari tanpa memberi kabar jelas. Ratih hanya bisa menatap kosong ponselnya setiap kali panggilannya tidak dijawab. Suatu sore, Arif, orang yang ia minta bantuan, datang ke rumah dengan wajah serius. Mereka duduk di ruang tamu, dan Arif menyerahkan sebuah map coklat berisi dokumen. Ratih, aku harus kasih tahu ini sekarang, ucap Arif hati-hati. Ada apa, Mas? Suara Ratih bergetar. Arif menghela napas panjang. Suamimu sudah menikah siri dengan perempuan itu. Aku punya salinan surat nikahnya. Ini? Tangan Ratih gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya, ia melihat foto-foto pernikahan sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil. Ada penghulu, ada saksi, dan di tengah-tengahnya berdiri Denny bersama Melinda yang tersenyum lebar mengenakan kebaya putih. Ratih menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ia bendung. Ya Allah, jadi selama ini, suaranya patah-patah. Arif menunduk, memberi waktu bagi Ratih untuk menenangkan diri. Aku tahu ini berat. Tapi kamu harus kuat. Dia bukan hanya berselingkuh, Ratih. Dia sudah menghancurkan ikatan suci kalian. Ratih menggenggam foto itu erat-erat. Dadanya terasa perih, seperti ditusuk ribuan jarum. Namun di balik tangis itu, ada sesuatu yang lain, amarah yang membara. Dia pikir aku nggak tahu. Dia pikir aku akan diam? Gumam Ratih pelan, matanya menatap kosong namun penuh api. Malam itu, Ratih berbaring di ranjang dengan punggung membelakangi Denny. Suaminya masuk ke kamar dengan wajah tenang, bahkan sempat memeluknya. Capek banget hari ini, ucap Denny sebelum memejamkan mata. Ratih menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak menangis keras. Bagaimana bisa pria itu tidur dengan begitu nyenyak setelah melakukan pengkhianatan sekeji itu? Hari-hari setelahnya, Denny semakin berani. Ia mulai sering membicarakan Melinda, meski tidak menyebut namanya secara langsung. Ia juga mulai menyinggung soal rumah yang mereka tinggali. Yah, gimana kalau nanti rumah ini kita renovasi? Kayaknya udah perlu perbaikan di beberapa bagian, katanya suatu malam. Ratih menoleh, menatap wajah suaminya dalam-dalam. Mau direnovasi untuk siapa? Mas? Tanyanya dingin. Denny terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ya untuk kita. Lah. Siapa lagi? Namun Ratih tahu, di balik kata-kata itu, ada rencana lain. Beberapa hari kemudian, Arif kembali memberi kabar mengejutkan. Ratih, mereka sekarang sedang cari cara untuk tinggal di rumahmu. Aku dapat info, Denny berniat membawa Melinda masuk ke sini secara resmi. Katanya, biar keluarga barunya lebih nyaman. Ratih terdiam lama mendengar kabar itu. Tangannya mengepal kuat, matanya memerah. Inilah puncak penghinaan terbesar dalam hidupnya. Suaminya tidak hanya berkhianat dengan sahabatnya sendiri, tapi juga berniat menyeret perempuan itu masuk rumah yang ia bangun dengan cinta dan kerja keras bertahun-tahun. Malam itu, Ratih duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangannya jatuh panjang di lantai. Ia memandang sekeliling. Foto keluarga di dinding, perabotan yang mereka beli bersama, sudut-sudut rumah yang penuh kenangan. Semua itu kini terasa ternoda. Namun, di dalam hatinya, Ratih mulai membulatkan tekad. Jika Denny benar-benar berani membawa Melinda ke rumah ini, maka ia tidak akan tinggal diam. Ia akan membalas pengkhianatan itu dengan cara yang tidak pernah Denny bayangkan. Keesokan harinya, suasana rumah masih sama seperti biasanya. Anak-anak sibuk bersiap sekolah. Tina menyiapkan sarapan, dan Doni terlihat tergesa-gesa dengan jas kerjanya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sejak semalam, ucapan Doni tentang ingin pulang kampung menjenguk ibunya terus terngiang di benak Tina. Saat Tina menuangkan teh hangat ke dalam cangkir suaminya, ia memberanikan diri bertanya, "Mas, kapan rencananya pulang kampung? Biar aku bisa siapkan bekal buat ibu. Mungkin obat-obatan juga, siapa tahu beliau butuh." Doni menatap Tina sejenak, lalu menjawab singkat, "Mungkin akhir pekan. Aku sendiri saja yang pergi, kamu nggak usah repot-repot." Tina berusaha menahan kekecewaan di wajahnya.
Kalau aku sama anak-anak ikut, pasti ibu senang. Nggak usah, Tin. Aku ke sana cuma sebentar. Lagi pula, kondisi di sana kurang enak buat anak-anak. Jawab Doni cepat, lalu meneguk tehnya. Jawaban itu membuat hati Tina semakin dipenuhi tanda tanya. Sejak kapan Doni begitu menutup diri? Biasanya ia selalu senang jika keluarga ikut bersamanya ke kampung halaman. Doni segera berangkat ke kantor, meninggalkan Tina dalam kebingungan. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Tina duduk di ruang tamu sambil memandangi catatan belanja di tangannya. Namun pikirannya tidak fokus. Ia terus memikirkan alasan Doni. Akhirnya, Tina memutuskan untuk menelpon ibu mertuanya secara diam-diam. Ponselnya bergetar sebentar sebelum suara lembut seorang wanita tua terdengar dari seberang. "Halo, Tina? Bagaimana kabar kalian di sana?" Tina menahan napas, lalu tersenyum meski hatinya berdebar. "Alhamdulillah baik, Bu. Saya cuma mau tanya, Ibu sehat-sehat saja, kan?" "Sehat, Nak. Memangnya kenapa?" jawab ibu mertua dengan nada heran. Tina terdiam beberapa detik. Kata Doni, "Ibu lagi sakit. Makanya dia mau pulang kampung sebentar." Suara di seberang langsung terdengar bingung. "Sakit? Siapa bilang? Ibu sehat-sehat saja. Memang ada apa, Tina?" Jantung Tina serasa berhenti berdetak. Jawaban itu menamparnya dengan kenyataan yang pahit. Doni berbohong. Ia menggunakan alasan ibunya sakit untuk sesuatu yang lain. Tina segera mengakhiri percakapan dengan dalih tidak ingin membuat ibu khawatir. Setelah menutup telepon, ia duduk terdiam dengan tangan gemetar. Air matanya menetes perlahan, bukan hanya karena kecewa, tapi juga karena rasa takut pada kebenaran yang mulai terungkap. Hari itu, Tina menjalani aktivitas seperti biasa di depan anak-anak. Ia tersenyum, bercanda, dan memasak makanan kesukaan mereka. Namun di dalam hatinya, ia sedang merancang sebuah keputusan penting. Ia harus mencari tahu kemana Doni sebenarnya akan pergi. Malam harinya, saat Doni sudah tertidur, Tina memberanikan diri untuk memeriksa tas kerja suaminya. Ia menemukan beberapa dokumen kantor, dompet, dan sebuah tiket perjalanan. Tangannya bergetar ketika membaca tulisan di kertas itu, bukan tiket menuju kampung halaman Doni, melainkan tiket ke kota lain yang cukup jauh. Tina hampir tidak bisa bernapas. Tiket itu tercetak jelas untuk keberangkatan akhir pekan, sesuai dengan apa yang Doni katakan. Namun tujuannya bukanlah kampung halaman. "Jadi selama ini, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Mas?" bisik Tina lirih, matanya basah oleh air mata. Ia segera menyimpan kembali tiket itu agar Doni tidak curiga. Namun tekadnya semakin bulat. Ia akan mencari tahu kebenarannya. Meski itu berarti ia harus mengikuti Doni diam-diam. Hari-hari berikutnya, Tina berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia tetap melayani Doni dengan baik, tetap mendampingi anak-anak, dan tetap menjaga rumah. Tapi di balik itu semua, ia menyiapkan rencananya sendiri. Ia meminta tolong pada sahabat lamanya, Lila, untuk menjaga anak-anak di akhir pekan. "Tin, kamu yakin mau pergi sendirian?" tanya Lila dengan nada khawatir. Tina mengangguk, meski suaranya bergetar. "Aku harus. Lah, aku nggak bisa terus-terusan dibohongi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya Doni lakukan." Lila menggenggam tangan sahabatnya erat. "Kalau begitu hati-hati, ya. Apapun yang kamu temukan nanti, kamu harus siap." Tina hanya tersenyum samar. Ia tahu Lila benar. Apapun yang akan ia lihat bisa menghancurkan hatinya. Tapi ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Akhir pekan tiba. Doni berangkat dengan koper kecil, berpamitan pada Tina dan anak-anak dengan alasan menjenguk ibunya yang sakit. Tina hanya mengangguk dan tersenyum, meski hatinya bergejolak. Begitu mobil Doni menghilang di tikungan jalan, Tina segera bergerak. Ia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dengan bantuan seorang kenalan yang bekerja di travel, ia mendapatkan informasi tentang jadwal keberangkatan Doni. Dengan hati-hati, Tina menyusul ke kota tujuan yang tertera di tiket itu. Perjalanan terasa begitu panjang. Setiap detiknya dipenuhi rasa takut dan penasaran. Ia duduk di kursi transportasi umum dengan pikiran berkecamuk. Bayangan wajah anak-anak membuatnya kuat, meski jantungnya terus berdegup kencang. Sesampainya di kota itu, Tina mengikuti jejak Doni dengan langkah hati-hati.
Ia menyewa pengemudi ojek lokal untuk mengantarnya ke alamat hotel yang tertera di struk booking yang ia temukan di tas Doni. Setibanya di sana, Tina bersembunyi di lobi, menunggu dengan hati berdebar. Ia melihat Doni masuk bersama seseorang. Saat pandangannya terfokus, tubuhnya langsung gemetar. Wanita itu bukan orang asing. Ia adalah sahabatnya sendiri. Seketika, dunia Tina runtuh. Hari itu matahari terasa begitu terik. Namun hati Ratih justru semakin dingin. Sejak pagi ia sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Malam sebelumnya, Denny sempat menelepon singkat, hanya menanyakan kabar anak-anak tanpa membahas dirinya. Suaranya terdengar tergesa-gesa, bahkan seolah berusaha menutup percakapan secepat mungkin. Ratih yang sudah lama menaruh curiga mencoba menahan diri. Namun kegelisahan dalam hatinya terus bertambah. Seolah ada suara kecil yang mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Setelah mengantar Nadira dan Andi ke sekolah, Ratih kembali ke rumah. Ia membuka laci tempat Denny biasa menyimpan berkas-berkas penting. Tangannya bergetar ketika menemukan beberapa kwitansi hotel dan tanda terima belanja yang tidak pernah ia ketahui. Semuanya bertanggal baru, dalam 3 bulan terakhir. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Den? Ratih berbisik, dadanya terasa sesak. Ia memotret semua bukti itu dengan ponselnya, lalu menyimpannya rapat-rapat. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Namun di balik air mata, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Siang harinya, Ratih berangkat menemui Sinta di kantornya. Ia menunjukkan kwitansi-kwitansi itu. Sinta menatapnya serius. Ini jelas bukan pengeluaran wajar untuk seorang pria berkeluarga. Bisa jadi ini bukti awal, ujar Sinta. Ratih menelan ludah, hatinya terasa tercekat. Kalau aku benar-benar ingin tahu, aku harus apa, Sin? Sinta terdiam sejenak, lalu menatap Ratih dengan tatapan mantap. Kamu harus mengikutinya. Kamu harus melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau hanya menduga, kamu akan terus tersiksa. Perkataan itu membuat Ratih terdiam lama. Ia tahu, langkah itu akan menyakitkan, tapi juga akan membuka kebenaran. Malamnya, Ratih tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Hujan turun deras. Suara rintiknya seakan mewakili hatinya yang remuk. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah Denny, tawa sahabatnya yang dulu begitu ia percaya, dan masa lalu mereka bertiga yang pernah begitu akrab. Keesokan paginya, Ratih sengaja berpura-pura mengantar anak-anak ke sekolah lebih awal. Setelah itu ia kembali ke rumah, menunggu mobil Denny keluar. Sekitar pukul 9, benar saja, ia melihat dari kejauhan Denny melajukan mobil ke arah kota. Ratih segera menyusul dengan taksi online yang sudah ia pesan. Jantungnya berdegup kencang sepanjang perjalanan, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia tidak pernah menyangka akan melakukan hal ini, mengikuti suaminya sendiri. Mobil Denny berhenti di sebuah gedung sederhana yang tampak seperti kantor layanan pernikahan. Ratih menunduk, menahan air mata. Ia melihat dengan jelas Denny turun dari mobil, lalu disusul seorang wanita berhijab yang sangat ia kenal. Ratih membeku. Itu adalah Maya, sahabatnya sejak SMA. Wanita yang dulu selalu ia percaya, wanita yang tahu setiap cerita sedih dan bahagianya. Wanita yang pernah ia bela mati-matian ketika hampir putus kuliah. Air mata Ratih langsung jatuh. Dunia serasa runtuh di hadapannya. Ia melihat dari kejauhan bagaimana Denny menggenggam tangan Maya dengan penuh kelembutan. Mereka masuk ke dalam gedung sambil sesekali saling tersenyum. Senyum yang dulu hanya ia kenal dari Denny. Ya Allah, jadi ini yang kau sembunyikan, Den? Maya. Suara Ratih nyaris tak terdengar, tenggelam oleh deru kendaraan yang lewat. Tak kuasa menahan diri, Ratih turun dari mobilnya, berdiri di seberang jalan sambil terus menatap. Setiap detik seperti belati yang menusuk jantungnya. Beberapa menit kemudian, pintu gedung terbuka. Denny dan Maya keluar dengan wajah bahagia, membawa map coklat dan selembar kertas yang jelas sekali terlihat seperti dokumen resmi. Ratih tak perlu menebak. Ia tahu betul apa itu, surat pernikahan. Tubuh Ratih bergetar hebat. Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Sopir taksi yang menunggunya hanya bisa menatap Iba. Bu, kalau ibu mau pulang sekarang, saya antar, ucap sopir itu pelan. Ratih mengangguk dengan wajah penuh air mata.
Ia masuk kembali ke dalam mobil tanpa bisa berkata-kata. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Bayangan Denny dan Maya terus muncul. Sahabat yang dulu sering menginap di rumahnya, yang ikut makan di meja yang sama, yang bahkan ia titipi anak-anaknya ketika ia harus keluar sebentar. Semua kepercayaan itu kini berubah menjadi pengkhianatan paling kejam. Sesampainya di rumah, Ratih langsung masuk ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Ia menutup mulut dengan bantal agar anak-anak tidak mendengar. Tangis itu bukan hanya karena sakit, tapi juga karena rasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupnya. Namun setelah tangisnya mereda, sesuatu berubah dalam dirinya. Ratih duduk di depan meja rias, menatap wajahnya yang pucat dan sembab di cermin. Ia mengusap air mata, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Kalau ini jalan yang mereka pilih, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan berdiri. Aku akan rebut kembali semua yang seharusnya jadi milikku. Sore harinya, ia kembali menemui Sinta dan menceritakan semua yang ia lihat. Sinta terkejut, tapi sekaligus menguatkan Ratih. Kamu sudah punya bukti. Mulai sekarang, kumpulkan lebih banyak. Jangan gegabah. Biarkan mereka merasa aman, sementara kamu mempersiapkan langkahmu, ujar Sinta tegas. Ratih mengangguk. Meski hatinya hancur, tekad mulai terbentuk dalam dirinya. Ia sadar, pertempuran ini baru saja dimulai. Langkah Tina terasa berat saat kembali ke mobil. Tangannya bergetar ketika mencoba menyalakan mesin, seakan seluruh tenaga dalam tubuhnya terkuras habis. Pandangannya kabur karena air mata yang tertahan. Ia tidak ingin menangis di tempat umum, namun rasa sakit itu terlalu dalam untuk ditahan. Mobilnya melaju perlahan meninggalkan restoran, sementara bayangan Doni dan Maya masih menari-nari di benaknya. Setiap detik yang ia lihat tadi, tawa mereka, cara Maya menyentuh tangan Doni, semuanya menancap seperti belati di dada. Sahabatku sendiri, bagaimana mungkin? Sesampainya di rumah, Tina langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lemari. Tangannya menggenggam erat sprei, mencoba menyalurkan rasa marah dan kecewa yang tak terbendung. Ingin rasanya ia menelepon Maya dan menjerit. Ingin ia mengonfrontasi Doni saat itu juga. Namun di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang menahan. Jika aku gegabah, mereka bisa berbalik menyalahkanku. Aku butuh bukti lebih. Aku butuh waktu. Hari itu, Tina memilih diam. Ia menjalani aktivitas rumah tangga seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Ia memasak, membereskan rumah, bahkan sempat menyalakan televisi agar tidak terlalu hening. Namun di dalam hatinya, badai terus berkecamuk. Menjelang sore, telepon genggamnya berdering. Nama Maya tertera di layar. Dada Tina berdegup kencang. Butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya ia mengangkat. Halo, Tin, apa kabar? Suara Maya terdengar seperti biasa, hangat dan penuh ramah. Seakan-akan pagi tadi Maya tidak duduk manis bersama Doni di restoran. Aku baik, jawab Tina, suaranya datar. Kamu sibuk? Aku pengin main ke rumahmu, udah lama nggak ngobrol. Tina terdiam sejenak. Otaknya bekerja cepat. Jadi setelah bersenang-senang dengan suamiku, sekarang dia masih berani menemuiku dengan wajah tanpa dosa? Oh, kebetulan aku agak kurang enak badan, Mei. Jadi mungkin lain kali aja ya, jawab Tina akhirnya. Maya terdengar sedikit kecewa, tapi tetap berusaha ceria. Ya sudah, istirahat yang cukup ya, Tin. Nanti aku bawain buah-buahan deh kapan-kapan. Panggilan berakhir, meninggalkan Tina yang semakin yakin. Dia pura-pura baik. Dia pikir aku nggak tahu. Malam harinya, Doni pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk rumah dengan wajah lelah tapi tersenyum. Hari ini aku nggak jadi lembur, bisa makan malam bareng kamu, katanya sambil mencium kening Tina. Tina menahan diri. Ia tersenyum kecil, lalu berjalan ke dapur menyiapkan makanan. Di meja makan, mereka duduk berhadapan. Doni bercerita tentang pekerjaannya, tentang proyek kantor, seakan semuanya normal. Tina mendengarkan, mengangguk di sana-sini, tapi pikirannya melayang pada pemandangan siang tadi. Setelah makan malam, Doni duduk di ruang tamu menonton televisi. Tina kembali ke kamar, lalu membuka catatan kecilnya lagi. Ia menulis panjang lebar, hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri.
Doni bersama Maya. Mereka terlihat dekat, bukan sekadar teman. Hatiku hancur, tapi aku harus kuat. Aku harus mengumpulkan bukti, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk masa depan. Tulisan itu menjadi penguat dirinya. Tina tahu ia sedang berada di persimpangan, memilih diam dan terluka, atau bangkit dan melawan. Beberapa hari berikutnya, Tina mulai lebih berhati-hati. Ia memperhatikan kebiasaan Doni. Setiap kali suaminya beralasan ada rapat malam, Tina mencatat waktunya. Ia bahkan menyimpan struk belanja yang ia temukan di saku celana Doni, struk dari restoran yang sama dengan tempat ia melihat mereka. Selain itu, Tina mulai menjalin komunikasi dengan beberapa teman lama yang bekerja di bidang hukum dan bisnis. Tidak ada yang ia ceritakan secara gamblang, tapi ia mulai menanyakan hal-hal seputar aset rumah tangga, kepemilikan harta, dan cara melindungi diri secara hukum. Semua itu ia lakukan diam-diam, tanpa menimbulkan kecurigaan Doni. Suatu sore, Tina memberanikan diri mengunjungi rumah orang tuanya. Ia tidak langsung menceritakan masalahnya, tapi hanya ingin merasakan kehangatan keluarga. Ibunya menyambut dengan pelukan erat, ayahnya menanyakan kabar rumah tangga dengan nada ringan. Tina tersenyum dan menjawab seadanya. Namun di hatinya ia merasa perih. Dalam perjalanan pulang, Tina bergumam pelan. Aku harus kuat. Aku tidak boleh terlihat lemah. Kalau Doni dan Maya pikir aku akan diam saja, mereka salah besar. Malam itu, ketika Doni sudah tertidur, Tina duduk di meja kerja dengan laptop terbuka. Ia mulai mencari informasi lebih dalam tentang hak istri atas harta bersama, bagaimana prosedur jika terjadi perselingkuhan, dan apa saja yang bisa dijadikan bukti di pengadilan. Setiap artikel yang ia baca membuatnya semakin sadar. Ia tidak bisa hanya mengandalkan air mata. Ia harus cerdas, sabar, dan strategis. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika akhirnya Tina menutup laptop. Ia menatap wajah Doni yang tertidur lelap di ranjang. Wajah yang dulu selalu menenangkan kini justru menimbulkan luka mendalam. Dengan suara nyaris tak terdengar, Tina berbisik, "Mainkan permainanmu, Doni. Tapi ingat, aku juga bisa bermain. Dan aku akan pastikan aku yang menang di akhir." Pagi itu rumah terasa hening. Hanya suara burung yang terdengar dari halaman belakang. Ratih bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk anak-anak dengan hati yang tampak tenang meski pikirannya penuh rencana. Ia sengaja membuat suasana rumah tetap hangat agar Nadira dan Andi tidak menyadari badai besar yang sedang ia hadapi. Sambil mengaduk sayur sop di dapur, Ratih merenung. Hari ini adalah hari pertama ia memutuskan untuk benar-benar melangkah. Semua bukti sudah ia simpan rapi. Semua strategi sudah ia susun. Kini saatnya perlahan mengeksekusi. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Ratih duduk di ruang tamu dengan map besar di pangkuannya. Ia membuka lembar demi lembar dokumen, bukti transaksi Deni, foto-foto saat bersama Maya, hingga salinan surat nikah yang ia dapatkan. Semua lengkap. Sinta menelpon. "Ratih, aku sudah bicara dengan beberapa rekan. Kalau kamu siap, kapan saja kita bisa bergerak?" Suara Sinta tegas. "Aku siap, Sin. Tapi aku ingin lakukan dengan cara yang membuat mereka benar-benar terpojok. Aku tidak hanya ingin menang di pengadilan, aku ingin mereka malu di depan semua orang," jawab Ratih dengan suara mantap. Hari-hari berikutnya, Ratih mulai bergerak lebih nyata. Ia mendatangi kantor notaris, mengurus dokumen kepemilikan rumah dan tanah agar berada atas namanya sendiri. Deni yang terlalu sibuk dengan kehidupan barunya tidak menyadari langkah istrinya. Ratih mengatur segalanya seakan-akan ia masih istri penurut, padahal diam-diam ia sudah menyiapkan jebakan. Suatu malam, Deni pulang dalam keadaan letih. Ratih menyambutnya seperti biasa, membawakan air hangat dan menanyakan kabarnya. Deni tampak lega, seolah istrinya benar-benar tidak tahu apa-apa. "Ratih, aku minta maaf ya kalau belakangan jarang pulang. Kerjaan lagi banyak sekali," ucap Deni sambil membuka dasi. Ratih tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Den. Aku tahu kamu sibuk. Yang penting kamu sehat." Jawaban itu membuat Deni merasa aman. Ia tidak tahu, di balik senyum Ratih, ada luka sekaligus strategi yang semakin matang. Beberapa minggu kemudian, Ratih sengaja mengundang keluarga besar Deni untuk makan malam di rumah. Ia menyiapkan hidangan lengkap, menata meja dengan indah, dan memastikan suasana tampak sempurna.
Saat semua sudah berkumpul, Ratih menyambut dengan ramah. Denny pun datang, kali ini dengan wajah agak canggung. "Kenapa tiba-tiba ada acara begini?" tanya salah satu kakak Denny. Ratih tersenyum. "Aku hanya ingin kita kumpul. Sudah lama tidak berkumpul seperti ini." Acara berjalan lancar. Semua makan dengan lahap, bercengkerama, tertawa bersama. Ratih duduk tenang, menatap Denny yang sesekali tampak resah. Seolah ia tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Ketika semua sudah hampir selesai makan, Ratih berdiri. Ia berjalan ke lemari, mengambil map tebal, lalu kembali ke meja makan. "Ada hal yang ingin aku tunjukkan," ucap Ratih dengan suara tenang namun tegas. Semua mata langsung tertuju padanya. Denny terlihat kaget, wajahnya menegang. Ratih membuka map itu, mengeluarkan foto-foto Denny bersama Maya, kwitansi hotel, hingga salinan surat pernikahan. Semua ia letakkan di meja, tepat di depan keluarga besar. Suasana berubah hening. Hanya suara napas berat yang terdengar. "Apa ini, Den?" Suara kakak Denny bergetar menahan amarah. Denny terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba meraih dokumen itu, namun Ratih lebih cepat menahannya. "Selama ini kamu bilang pergi ke kampung untuk menjenguk ibu. Selama ini kamu bilang sibuk bekerja. Tapi kenyataannya, kamu menikah lagi diam-diam dengan sahabatku sendiri. Kamu bohongi aku, kamu bohongi anak-anak, bahkan keluargamu sendiri," kata Ratih. Suaranya bergetar namun penuh kekuatan. Beberapa anggota keluarga langsung marah. Ada yang menegur Denny, ada yang menatapnya dengan kecewa. Ratih menatap suaminya tajam. "Aku sudah cukup sabar, Den. Aku tidak akan tinggal diam. Semua harta yang ada di rumah ini sudah aku amankan. Semua aset sudah aku urus. Kamu pikir aku bodoh, tapi aku tidak akan biarkan kamu membawa mereka ke sini. Rumah ini bukan untukmu dan selingkuhanmu." Denny terdiam, wajahnya semakin memerah. Ia mencoba membuka mulut, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Semua terjebak dalam keheningan yang mencekam. Ratih menarik napas panjang, lalu menatap satu persatu anggota keluarga yang hadir. "Aku tidak butuh pembelaan darinya. Aku hanya ingin semua tahu, inilah kebenarannya. Aku tidak akan izinkan Denny menjadikan aku dan anak-anak sebagai korban." Suasana meledak. Beberapa keluarga mulai menghardik Denny, bahkan ibunya sendiri menangis terseduh-seduh. Sementara itu, Ratih berdiri dengan tegar. Di dalam hatinya, ada kepuasan kecil yang muncul. Ia tahu, ini baru awal dari pertempuran panjang. Tapi malam itu, ia berhasil membuat Denny runtuh di hadapan keluarga besarnya sendiri. Ratih melangkah pergi dari meja makan, meninggalkan semua dalam keheningan yang penuh luka. Di balik langkahnya, ada janji kuat dalam hatinya. Ia tidak hanya akan merebut kembali haknya, tapi juga akan membuat Denny dan Maya merasakan penderitaan yang sama. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan, dengan cat putih yang tampak berkilau di sinari matahari sore. Dari luar, semuanya tampak sama seperti dulu. Halaman rapi, bunga-bunga bermekaran di taman kecil, pagar kokoh berdiri tegak. Namun di dalamnya, semuanya telah berubah. Doni kini duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Jas kerjanya kusut, dasi terlepas, dan matanya kosong menatap lantai. Di sampingnya, Maya menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Tak ada lagi senyum manis atau tawa bahagia yang dulu mereka sembunyikan di balik kebohongan. Kini yang tersisa hanyalah ketakutan dan rasa kehilangan. Sementara itu, Tina melangkah masuk dengan penuh wibawa. Pakaian formal yang ia kenakan semakin menonjolkan keanggunannya. Di tangannya, ia membawa sebuah map hitam berisi dokumen yang telah ia siapkan dengan cermat selama berbulan-bulan. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam, dan senyumnya tipis namun penuh kemenangan. "Aku sudah bilang," ucap Tina dengan suara tenang, "kalian terlalu meremehkanku." Doni menoleh, matanya berkaca-kaca. "Tina, aku bisa jelaskan semuanya." "Jelaskan apa?" Tina menatapnya tanpa gentar. "Bahwa kamu membohongiku berkali-kali? Bahwa kamu tega mengkhianatiku dengan sahabatku sendiri? Atau bahwa kamu berencana membawa dia ke rumah ini, rumah yang aku perjuangkan, seakan aku hanyalah bayangan yang bisa kamu singkirkan kapan saja?" Maya mencoba menyela, suaranya bergetar. "Tina, aku salah.
Aku hanya... Diam, Maya. Suara Tina meninggi untuk pertama kalinya. Kamu bukan hanya mengkhianatiku sebagai sahabat, tapi juga sebagai seorang manusia. Kamu tahu aku mencintai Doni. Kamu tahu aku mempercayaimu. Dan justru disitulah kamu menusukku paling dalam. Ruangan hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Doni menunduk, Maya terisak. Sementara Tina berdiri tegak bagaikan pemenang yang baru saja menancapkan bendera di tanah yang berhasil ia rebut kembali. Ia membuka map hitam di tangannya, lalu meletakkannya di meja. Ini semua bukti. Transaksi keuanganmu yang mencurigakan, pertemuan rahasiamu, bahkan rencana kotor kalian. Semuanya sudah aku pegang. Kamu pikir aku hanya istri bodoh yang bisa ditipu dengan alasan lembur? Tidak, Doni. Aku bukan perempuan itu. Doni terdiam. Ia tahu segalanya telah berakhir. Tina menghela napas panjang, lalu melangkah ke arah pintu. Ia berhenti sejenak, menoleh sekali lagi. Kalian berdua boleh saling mencintai, bersatu, atau apapun yang kalian mau. Tapi kalian harus tahu, mulai hari ini, kalian tidak punya apa-apa lagi. Rumah ini, aset ini, semuanya sudah menjadi milikku. Dan aku akan pastikan kalian merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Dengan langkah mantap, Tina keluar meninggalkan rumah. Angin sore menyambutnya, seakan ikut merayakan kemenangan itu. Di wajahnya, tidak ada lagi air mata, hanya senyum tipis penuh keteguhan. Di jalanan, mobil mewahnya sudah menunggu. Saat ia masuk, ia menatap ke depan dengan pandangan jauh. Perjalanan hidupnya belum selesai. Luka hatinya masih ada. Tapi kini ia telah berubah menjadi sosok yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih bijak. Bagi Tina, ini bukanlah akhir. Ini hanyalah permulaan dari babak baru. Babak di mana ia tidak lagi menjadi korban, melainkan pemilik kendali penuh atas hidupnya. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tina benar-benar merasa bebas.